pengelola laundry untuk revisi form transaksi order. Yang pertama yang harus kita revisi adalah ini. Transaksi ini ID-nya kita hilangkan auto increment-nya. Kalau kalian buatnya pakai PHP MyAdmin, berarti tinggal kalian hilangkan centang auto increment-nya. Kita login dulu, kemudian pilih database-nya, lalu kemudian kita cari tabelnya, masuk ke struktur. Nah ini kita change aja, lalu kita cari centangan auto increment-nya ini kita hilangkan, ya, baru kita simpan. Oke, berarti sudah tidak auto increment. Kalau sudah tidak auto increment, berarti konsekuensinya di VB harus kita buatkan sebuah codingan untuk membuat dia jadi auto increment, tapi versi VB gitu. Nah, gampangnya kita buat aja di dalam sebuah modul, biar nanti kita tinggal bisa pakai di transaksi order. Nah, untuk ngebuatnya kita buat aja nama subnya adalah, kita nggak pakai sub ya, kita pakai function karena harus ada nilai balik yang dikirimkan. Kita buat aja function namanya autocode, misalkan autocode gitu aja ya. Yang diinputkan adalah nama tabelnya. Tapi kita buat aja biasa gini. Autocode transaksi misalkan. Nah, autocode transaksi. Nilai baliknya adalah tipenya integer. Karena tipenya ID ini integer. Jadi kita harus ada kirimkan nilai balik. Yang pertama, kita buat dulu sebuah variabel namanya ID transaksi as integer. ID transaksi ini nilai awalnya adalah 1. Ya enggak? Kalau ternyata belum pernah ada transaksi, pasti dikasih nilai awal 1. Lalu kita buatkan try. Nah, di try ini kita akan mencoba mengambil data dari tabel transaksi, ya kan? Yang kayak kemarin, kita mau mencari nilai terakhirnya atau nilai max-nya. Berarti kita buatkan sebuah variabel dulu, penampungnya dim nilai max as integer sama dengan eksekusi SQL. Nah, untuk mendapatkan nilai max itu kita pakai select bintang from, bukan select bintang ya, select max. Nah, baru nama kolomnya itu adalah ID. Nah, kita kasih nama apa nih? Misalkan as nilai max gitu aja ya, nggak apa-apa, bebas. From apa? From tabel transaksi. Udah gitu doang. Titik select. Nah, titik item dalam kurung ini nilai max. Nah, kalau dia belum ada data ini pasti error. Ketika dia error, kan dia sudah punya nilai nilai awal 1. Berarti satulah yang akan dikirimkan kembali. Tetapi kalau ternyata ini tidak error, nah berarti kita tinggal buat ID transaksi sama dengan nilai max ditambahkan 1. Nah, baru terakhirnya setelah itu kita return. Kita kirim balik nilai ID transaksi yang merupakan hasil dari fungsi yang ada di sini. Udah kayak gini doang. Jadi istilahnya kita buat sebuah variabel untuk nomor transaksinya, namanya ID transaksi. Yang kita kasih nilai awal 1. Oh, bisa juga sebenarnya dikasih nilai awal 0. Nggak apa-apa. Cuma nanti
Nggak mungkin kan nilai nomor transaksinya 0 kan nggak mungkin. Nah, kita buatkan dulu sebuah fungsi untuk mencari nilai terakhir yang ada di dalam kolom apa? Kolom ID. Ternyata belum ada data. Kalau belum ada data berarti ini akan error. Kalau error, dia akan kasih ID transaksinya dengan 1. Jika tidak error, nilai terakhirnya itu ditambahkan 1. Itulah akan menjadi ID transaksi. Kalau belum ada data, ID-nya 1 gitu. Kalau sudah ada data, dilihat nilai maksimalnya berapa terakhir. Misalkan 7. Berarti nilai transaksinya 7 plus 1. Berarti 8. Ya sama kayak kalian lagi di luar nih. Kalau belum ada, berarti orang yang masuk pertama dapat ID 1. Dah, masuk. Kalau misalkan, berarti kan sudah ada ID-nya kan? Nah, kalau orang yang kedua, gimana cara untuk mendapatkan ID berikutnya? ID yang terakhir masuk ditambahkan 1, berarti dapat 2. Begitu terus, 2 tambahkan 1 dapat 3. Itulah maksudnya ini. Nah, cuman yang Ketra ini fungsinya untuk mendeteksi kalau pas pertama kali itu pasti error dia. Karena dia tidak menemukan data. Nah, nanti kalau sudah dapat hasilnya barulah di return. Namanya juga kita pakai function. Kalau function kan harus ada return-nya, nilai balik. Nah, kalau sudah, berarti ini kita sudah punya fungsinya untuk mendapatkan output transaksinya. Tinggal kita menuju ke codingan yang transaksi ordernya. F7. Kita cari di subsimpan. Mana dia subsimpan? Nah ini. Nah kalau yang ini kan kemarin hanya untuk validasi ya. Apakah form ini sudah terisi atau belum. Terus yang ini ada juga validasi apakah tabel yang di sini sudah terisi atau belum. Nah, terus mulai dari sini. Nah, ini dim cari nomor transaksi ini maksud saya. Nah, ini kita tidak pakai lagi karena kita sudah punya tadi apa? Functionnya itu. Hapus. Nah, berarti ini dim kita buat aja nomor transaksi as integer sama dengan kita sudah punya tadi modulnya namanya autocode transaksi. Udah, itu doang selesai. Dia yang akan mendeteksi nanti. Dan hasil pendeteksiannya akan dia kirimkan dan ditampung di dalam variabel nomor transaksi. Udah, terus lanjut. Nah, ini kan otomatis error nih. Nah, nah, sekarang karena kita sudah tidak pakai auto increment, berarti di sini kemarin kan ada sempat kita hapus ID-nya. Berarti sekarang kita harus isikan ID juga. Karena kita udah tidak pakai auto increment. Nah, berarti di sini di value ininya juga kita tambahkan lagi 1 blok untuk ID transaksinya. Ingat karena dia pakai angka, tidak perlu pakai tanda petik 1. Nah, diambil dari mana? Diambil dari ini di atas, yaitu nomor transaksi. Nah, nomor transaksi. Nah, kemudian berikutnya ada ini untuk apa nih? Ini untuk invoice. Invoice kemarin kita sepakat invoice itu didapat dari tanggal digabungkan dengan nomor transaksi. Nah, kita tinggal paste aja nomor transaksinya. Oke. Aman. Mana lagi yang berhubungan dengan nomor? Nah, ini. Ketika memasukkan transaksi detail kita butuh nomor transaksi. Nah, udah. Selesai. Ingat, ini kita tambahkan ID. Berarti di sini juga bloknya kita tambahkan. Nah, dapatnya dari sini. Artinya kita yang menentukan secara langsung ID-nya, bukan pakai auto increment-nya MySQL. Nah, kalau sudah selesai ini. Cuman gitu doang. Nah, sekarang coba saya hapus sekarang. Mana dia? Sini kita hapus datanya dulu. Kita tes. Benar enggak dia akan mengulang dari 1? Kalau kemarin kan tidak lanjut ke 3 dia nih. Ya, kita tes. Delete record, di atas itu juga kita tes. Hapus. Yes. Oke. Berarti sudah tidak ada data. Kita tes Andi 1 2 3. Budi ya. Budi 1 2 3. Nah, coba kita tes dia nyuci bed cover. Dia nyuci selimut,
dia juga nyuci baju. Nah, totalnya 70.400. Ada biaya tambahan karena minta diantarin 5.000. Kemudian yang nyuci adalah si Vera. Waktu pengerjaan misalkan karena ini banyak, kita taruhin 3 hari. Kalau sudah simpan, berhasil, kita perhatikan di database. Harusnya ID di sini adalah 1 karena kita sudah pakai fungsi yang tadi kita buat. Yang ini. Karena belum ada data, pasti dia akan dikasih ID transaksi 1. Kita tes, betul nggak? Betul kan? Di transaksi detail otomatis pakai ID 1 di ID transaksinya tuh. Nah ini kenapa 456? Karena ini pakai auto increment. Karena dia sudah pernah mendeteksi sudah diisi 1, 2 dan 3, maka dia akan lanjut ke 4, 5, 6. Berarti dari sini kita sudah tahu nih ID transaksinya pasti bukan pasti 1, maksudnya pasti yang dikasih di sini, gitu, yang ditentukan di sini. Kita lanjut lagi tes. Berarti ya, kalau benar nggak dia kalau berikutnya? Oke, wajib diisi. Si Rido sekarang yang nyuci, tidak ada biaya tambahan karena ngambil sendiri. Oke, apa yang dia bilang waktu pengerjaan 1 hari aja. Oke, berhasil. Kita lihat. Harusnya transaksinya ID-nya 2. Kan? Terus di transaksi detail juga 2. Ada 2 barang yang pakai ID transaksi 2. Sesuai dengan yang kita tambahkan tadi. Kalau yang pertama tadi ada 3 barang. Ada 3 apa namanya? Ada 3 jenis paket. Yang kedua ada 2 paket. Datanya cuma seperti ini, tapi nanti laporannya berbeda. Nah, cuma itu aja yang kita perlu revisi. Aman ya. Dan ini udah selesai. Cuma tinggal kita ngebuatin nota. Nah, untuk nota kita pakaikan versi yang kemarin. Kita buat dulu pakai Word. Nah, kalau kalian mau lihat, kita akan coba cetak nanti ke printer kayak gini nih. Printer kasir 58 mm. Coba kita pakai Google aja. Biar kalian tahu kita mau cetaknya kayak gimana. Nah ini, kita rencananya niatnya mau cetaknya ke printer yang seperti ini tuh. Kertasnya kecil. Printer yang kayak gini ada 2 jenis kertas. Ada yang kertasnya 58 mm, ada yang 88 mm. Kalau 88 mm tuh kayak gini nih. Dia lebih besar. Itu kayak di Alfamart kalau kalian temuin. Di Alfamart itu kan besar dia. Notanya yang keluar juga besar. Nah itu, cuma ini printernya belum datang nih, susah. Mau ngepasinnya ke printernya itu jadi susah. Nah ini kertasnya kayak gini nih, 88 mm tulisannya tuh lihat. Kalau yang 58 kayak gini. Pak sama aja besarnya Pak, iya karena digambar ya. Ada kayaknya settingnya nota. Nah ini terlalu kecil. Nah ini 58 mm yang kecil. 58 ya, inilah kertasnya. Makanya kita sebenarnya kita mau buat ya kayak gini dah tampilannya nanti. Ya, kalau yang 88 tuh kayak gini besar. Beda kan? Beda ya? Ini 58, ini 88 mm. Kita pakai coba yang ini karena kemarin saya pesankan kalian printer yang kayak gini. Mudah-mudahan bisa seminggu ini ada. Kita pakai praktek dulu, ngepasin, baru besok pas di UKK kalian bisa tampilkan ke penguji. Hmm? 567. Kalian beda dengan beberapa jurusan yang lain yang mulainya udah tanggal 29 ya.
Ya sih, jangan tanya tanggal lah. Persiapkan dulu apa yang kamu mau bawa. Sama kayak kamu ditanya kapan saya mati gitu. Ya saya mati. Tanyakan sudah siap belum kamu mati gitu. Apa yang mau dibawa untuk mati itu loh. Kan gitu kan? Ya, oh, mati. Udah siap belum mau mati? Kan sama kayak gini kan kasusnya kan. Udah siap belum kalian kakak itu loh. Selama ini paling pulang main. Jadi nggak, makanya saya ngajar kalian nganga gitu kan. Ya kita lanjut. Nah gini aja, langsung kita coba buatkan di Word dulu tampilannya. Kita atur dulu ukurannya, page layout. Oh tapi sebentar ya, ini kan videonya tadi revisi ya. Kita akhiri dulu ya.